Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amelia dengan NIM F5212417 mata kuliah Logika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai relasi antara himpunan mahasiswa dan juga himpunan proyek, beserta bentuk representasi, matrik relasi, dan sifat-sifat relasinya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana konsep relasi ini dapat digunakan dalam perancangan basis data. Nah, di sini kita sudah diberikan tugas yang mana kita diminta yang pertama untuk merepresentasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut. Kemudian kita disuruh untuk buat matrik relasinya. Kemudian disuruh tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan atau transitif. Kemudian kita disuruh menjelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data, sistem informasi, serta kita disuruh memberikan contoh sederhana, misalnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu representasikan relasi dalam bentuk daftar pasangan terurut. Jadi di sini telah diketahui bahwa relasi dari himpunan mahasiswa M sama dengan A, B, C ke himpunan proyek P sama dengan P1, P2, P3 sehingga menyatakan A mengerjakan proyek P1, B mengerjakan proyek P1 dan 2, sedangkan untuk C tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, jadi relasi dari mahasiswa ke proyek dapat ditulis dalam bentuk pasangan terurut, yaitu R sama dengan A, P1, B, P1, B, P2, yang mana artinya adalah setiap pasangan menyatakan bahwa mahasiswa pertama dalam pasangan tersebut mengerjakan proyek kedua. Lanjut ke B, yaitu matrik relasi. Nah, di sini kita buat matrik relasinya, yang mana baris menyatakan himpunan mahasiswa, sedangkan untuk kolom menyatakan himpunan proyek. Nah, kita isi dengan angka 1 jika mahasiswa tersebut mengerjakan proyek dan 0 jika tidak. Maka matriksnya adalah A, P1 nilainya 1, P2 nilainya 0. Untuk B, P1 nilainya 1, P2 nilainya 1. Dan untuk C, P1 nilainya 0 dan P2 nilainya 0. Nah, dari tabel ini kita dapat lihat bahwa A hanya mengerjakan P1 dan B mengerjakan P1 dan juga P2, sedangkan C tidak mengerjakan proyek sama sekali. Yang ke C, kita lanjut ke sifat relasi. Nah, di sini kita akan memeriksa sifat-sifat dari relasi ini. Yang pertama kan refleksif. Dia hanya berlaku kalau relasi pada himpunan yang sama M ke M, bukan M ke P. Nah, karena relasi ini antar himpunan berbeda, yaitu mahasiswa ke proyek, maka sifat refleksif tidak berlaku di sini. Yang kedua, simetris. Nah, simetris ini berarti jika A berelasi dengan P1, maka P1 juga harus berelasi dengan A. Nah, karena ada relasi yang kita punya berbeda, yaitu hanya dari mahasiswa ke proyek, berarti relasi ini juga tidak simetris. Nah, yang terakhir yaitu transitif. Nah, transitif ini berarti jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Mereka saling keterikatan. Nah, namun karena relasi yang kita punya ini bukan antar elemen dari himpunan yang sama, nah sifat transitifnya juga tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya, relasi ini tidak mengandung sifat refleksif, simetris maupun transitif. Nah, yang D ataupun yang terakhir yaitu konsep relasi antar tabel. Nah, contohnya untuk basis data. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini bagaimana konsep relasi ini digunakan dalam sistem basis data. Nah, di dalam tabel database relasional, hubungan antar data digambarkan dalam bentuk relasi antar tabel. Nah, dalam kasus kita bisa buat 3 tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel proyek, dan tabel mahasiswa proyek sebagai penghubung. Nah, tabel mahasiswa ini berisi data setiap mahasiswa seperti NIM dan nama. Makanya untuk tabel mahasiswa itu ada NIM A, kemudian namanya Amel, NIM B namanya Febri, NIM C namanya Vanessa. Nah, untuk tabel proyek sendiri dia berisi data proyek seperti kode proyek dan nama proyek. Nah, tabel proyek, kode proyek P1 nama proyeknya sistem informasi, kode proyek P2 nama proyeknya data mining. Dan untuk data tabel mahasiswa proyek, ini berisi pasangan mahasiswa dengan proyek yang dikerjakan. Misalnya NIM A kode proyek P1, NIM B kode proyek P2, dan NIM B kode proyek 3 juga. Nah, jadi dengan tabel relasi ini, kita bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mengerjakan proyek apa dan sebaliknya. Nah, jadi konsep relasi dari matematika juga digunakan dalam perancangan struktur database agar data dapat saling terhubung secara efisien. Jadi untuk penjelasanku tadi kita bisa tarik kesimpulannya, yaitu relasi ini membantu kita memahami hubungan antar elemen dalam himpunan dan juga dapat menjadi dasar penting dalam pembuatan database relasional. Nah, untuk itu saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun ada kurang dalam penjelasanku.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Bapak.